Sebenarnya ada apa ini? Raka menatap istrinya penuh tanya. Mulai hari ini, Bu Ajeng akan menggantikan Pak Raka menjadi pimpinan di kantor kita, ucap Rizal dengan lantang di depan semua karyawan yang ada di sana. Apa? Sayang, Ajeng hanya mengedikkan bahunya saja untuk menjawab keterkejutan Raka. Reaksi terkejut Raka itu membuat semua yang ada di sana tampak heran. Bukannya kedua bosnya itu sepasang suami istri, tapi kenapa Raka tampak seperti tak tahu apa-apa? Baiklah, semua bisa kembali bekerja lagi. Selamat pagi, tutup Rizal yang sepertinya mengetahui kondisi bosnya. Mas, sebaiknya dibicarakan di ruangan saja. Ajeng yang setuju langsung melenggang lebih dulu ke ruangan Raka yang akan menjadi ruangannya mulai hari ini. Dia juga tidak ingin hubungannya dengan Raka yang tidak baik-baik saja tampak jelas di mata orang apalagi karena kejadian tadi. Sayang, kenapa kamu nggak bilang kalau mulai hari ini kamu yang pegang kantor? Raka langsung bertanya ketika mereka baru saja tiba di ruangan Raka. Kenapa? Nggak suka? Bukan nggak suka sayang. Kalau tahu kamu kesini, harusnya kamu tadi ajak Mas bareng kan bisa. Kenapa kamu tega biarin Mas naik ojek sementara tujuan kita sama? Kamu bukan anak kecil yang buat aku nggak tegaan sama kamu Mas, sinis Ajeng. Maaf Mas, aku juga baru tahu tadi malam dari Pak Puguh langsung kalau Mbak Ajeng yang akan menggantikan Mas Raka. Kata Pak Puguh, semua itu Pak Puguh lakukan untuk mempersempit Mas Raka ketemu sama Rizal terlalu takut untuk melanjutkannya. Yang Rizal bilang itu benar. Aku juga baru kemarin menyetujui permintaan Bapak. Kalau kamu nggak terima, tinggal bilang Bapak aja. Karena kalau kita di kantor dan di rumah terus sama-sama kayak gini, kamu jadi nggak bebaskan ketemu sama Ratnanya. Dengan begitu enteng Ajeng mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakiti Raka. Dari sana jelas sekali kalau Ajeng masih sangat sulit untuk mempercayai dirinya. Mas nggak keberatan sama sekali sayang. Tadi Mas cuma kaget aja. Mas kan udah sepakat kalau Mas akan melepas semuanya asal kamu masih mau bertahan. Mas kan juga bilang kalau Mas cinta sama kamu, itu tandanya Mas udah memilih kamu bukan wanita lain. Jadi Mas nggak ada masalah kalau kita sama-sama terus. Ajeng hanya diam karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya sama sekali tidak tergerak dengan ucapan Raka itu. Baginya, apa yang Raka ucapkan itu hanyalah kebohongan semata. Kalau gitu saya pamit dulu Mas, Mbak. Rizal merasa canggung berada di antara suami istri yang sedang diambang perceraian itu. Jadi dia memilih undur diri dari sana. Iya, makasih banyak ya Zal. Sama-sama Mbak. Raka sempat terbuka dengan senyum tipis istrinya yang diberikan pada Rizal. Sekarang, senyum setipis itu bahkan tak bisa ia dapat dari Ajeng. Rizal membuang rasanya dengan lega setelah keluar dari ruangan Raka. Salah sendiri Sari dulu dikasih tahu nggak mau dengerin. Sekarang giliran dicuekin istrinya baru tahu rasa. Rizal memang sudah berkali-kali memperingatkan Raka untuk berhenti berurusan dengan Ratna dan memperbaiki rumah tangganya sebelum terlambat. Tapi Raka selalu saja goyah ketika mendapat kabar dari Ratna yang sedang berjuang seorang diri di rumah sakit. Cek, mangan pancen nirimpet, mantan memang mengganggu, menghambat gumam Rizal seraya pergi ke ruangannya sendiri. Sementara di ruangan Raka, Ajeng sama sekali tak kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan kantor Raka karena dulu Ajeng juga bekerja di kantor milik bapaknya sebelum kini diurus oleh Bimo dan Sekar. Sebagian juga ada yang diurus Aditya tanpa sepengetahuan ibunya. Ajeng yang tampak fokus dengan laptopnya di kursi kebanggaan Raka itu justru terlihat semakin cantik di mata Raka. Pria itu sejak tadi hanya diam duduk di sofa sambil memperhatikan istrinya yang sedang bekerja. Raka akui Ajeng memang cantik. Hasil cetakan mertuanya memang tak ada yang gagal. Dari Sekar, Ajeng dan Aditya, mereka mempunyai wajah yang rupawan dan mempesona. Tapi Raka baru sadar kalau ternyata istrinya memang begitu cantik. Ponsel Raka yang berada di atas meja tampak bergetar. Membuat Ajeng yang sedari tadi fokus kini terlihat melirik ke arah Raka sepersekian detik. Ajeng mengira Raka akan mengangkat telepon entah dari siapa itu, tapi ternyata Raka mengabaikannya. Sayang, mana yang harus aku bantu? Masa dari tadi aku cuma diam aja? Raka mendekat ke arah Ajeng untuk memecah keheningan di antara mereka. Nggak ada, tapi tak berselang lama, ponsel Raka kembali bergetar. Lebih baik Mas keluar dari sini dan angkat teleponnya daripada di sini ganggu aja. Raka sebenarnya memang ingin mengangkat telepon itu, tapi Raka tak ingin Ajeng salah paham. Iya Mas angkat tapi di sini. Biar kamu nggak salah paham. Salah paham. Menangnya dari siapa? Raka lalu memperlihatkan layar ponselnya pada Ajeng.
Ratna, jadi mereka masih berhubungan. Hati Ajeng kembali pedih. Ingat, Ajeng memilih berpisah bukan karena dia sudah tak mencintai pria itu lagi, tapi karena Ajeng sudah lelah. Jadi mengetahui Ratna menghubungi suaminya tentu saja membuat Ajeng sakit hati. Angkat aja mas, siapa tahu Sia butuh kamu, kan udah 3 malam ini kamu nggak ketemu sama dia. Ajeng bersikap seolah tak terjadi apa-apa di dalam hatinya. Oke mas angkat, tapi di sini, Raka menggeser ikon berwarna hijau di ponselnya lalu menambah volumenya. Halo mas, suara lembut dan mendayu-dayu itu langsung terdengar oleh Ajeng. Mas, kenapa harus mas? Apa nggak bisa sayang atau apa gitu biar nggak sama? Kesal Ajeng. Ada apa Ratna? Mas, kamu kemana aja kok 3 hari nggak kesini? Aku masih di rumah sakit, kata dokter aku baru boleh pulang besok. Apa kamu bisa jemput aku? Raka langsung menatap Ajeng yang kini sudah kembali menatap laptopnya. Tapi Raka yakin kalau istrinya itu menyimak apa yang Ratna katakan. Maaf Ratna, sepertinya aku nggak bisa. Kak kenapa mas? Maafkan aku Ratna, aku sadar kalau apa yang selama ini aku lakukan itu salah. Aku menemanimu yang sedang sakit dan selalu ada di sisimu, tapi aku mengabaikan istriku dan rumah tanggaku. Aku hanya menganggap kamu sebagai teman karena kamu bagian dari masa laluku. Mulai sekarang lupakan masa lalu kita dan jalani kehidupan kita masing-masing. Jadi mulai sekarang, aku nggak bisa lagi menemui kamu. Aku mencintai istriku, aku nggak mau kehilangan dia. Raka mengatakan semua itu dengan tegas di hadapan Ajeng. Apa mas, tapi selama ini kamu selalu ada buat aku, kamu lebih milih sama aku daripada istri kamu. Apa itu namanya kalau bukan cinta? Raka memejamkan matanya. Dia yakin kalau kata-kata Ratna pasti menyakiti hati Ajeng. Itu karena aku belum sadar kalau perasaanku sebenarnya hanya untuk istriku. Aku mohon kamu mengerti. Tap, tut, Raka langsung mematikan telepon dari Ratna itu secara sepihak. Dia tak ingin lagi kata-kata Ratna justru menyakiti Ajeng semakin dalam. Kamu udah dengar sendiri kan sayang. Mas udah meninggalkan Ratna dan gak akan berhubungan sama dia lagi. Sebenarnya kamu gak perlu akting kayak gitu juga sih mas. Takutnya nanti malah menyakiti hati pacar kamu itu. Jelek, jantung Raka benar-benar terkoyak dengan sindiran Ajeng itu. Terserah kamu mau percaya apa enggak, tapi apa yang aku ucapkan tadi itu benar adanya. Raka benar-benar putus asa. Ajeng memilih tak menanggapi omongan Raka. Dia justru pergi dari ruangan itu untuk makan siang. Ajeng juga sama sekali tidak mengajak atau menawari Raka sama sekali. Dia membiarkan suaminya itu tinggal di ruangan lagi pula Ajeng ingat jika tadi suaminya membawa bekal. Bro, maaf mas nggak sengaja. Ajeng yang terlalu fokus pada ponselnya Karen Rizal memberikan kabar jika besok pagi akan diadakan rapat dengan salah satu kliennya. Nggak apa-apa mbak, saya juga jalan nggak lihat jalan, ucap pria berkacamata itu. Tapi masnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mbak, santai aja, pria itu tersenyum tipis pada Ajeng. Ya udah kalau gitu, sekali lagi maaf ya mas. Ajeng kembali melangkah masuk ke dalam salah satu rumah makan yang cukup terkenal di dekat kantor Raka. Ajeng menikmati makan siangnya sendiri, tak ada orang yang menemaninya makan siang pun tak masalah baginya. Sama halnya dengan Raka, dia juga sedang makan siang dan menikmati bekalnya yang dia siapkan sendiri tadi pagi. Dia makan siang di dalam ruangannya sambil melihat pekerjaan yang tadi dikerjakan oleh Ajeng. Raka begitu takjub karena ternyata istrinya itu pintar juga. Selain cantik, istrinya itu ternyata cerdas dan begitu rapi mengerjakan pekerjaannya. Tak salah kalau bapaknya sampai menunjuk Ajeng menjadi pemimpin di kantornya. Raka tak tahu kalau Ajeng sepintar ini. Apa mungkin Ajeng sebenarnya juga ingin bebas dan bekerja seperti wanita karir di luar sana, tapi karena harus menikah dengannya maka Ajeng mengubur niatnya itu. Tapi itu hanya dugaan Raka saja karena dia sama sekali tidak tahu terlalu jauh tentang istrinya. Apa pantas aku bilang cinta sama dia kalau aku aja nggak tahu apa-apa tentang dia? Gumam Raka sambil mengunyah makanannya. Ngapain di situ? Uhuk, uhuk, uhuk. Raka sampai tersedak karena kedatangan Ajeng yang tiba-tiba. Cek, makanya kalau makan ya makan aja. Nggak usah lihat-lihat kerjaan orang. Kayak nggak percaya banget, omel Ajeng sambil mengulurkan gelas berisi air putih milik Kia yang belum sempat ia minum sejak tadi. Raka langsung meneguknya hingga tandas. Rasanya ada nasi yang masuk ke dalam saluran pernafasannya sehingga membuatnya tersedak. Tapi Raka senang karena Ajeng bisa sedikit memberikan perhatian kepadanya walau sambil marah-marah. Aku percaya kok sama kamu. Aku cuma ngecek kerjaan aku yang kemarin aja. Bohong, kamu pikir aku percaya?
Minggir, usir Ajeng, pasah suaminya yang masih duduk di mantan kursinya. Iya maaf, Raka berdiri sambil memungut kotak makanan miliknya. Kamu udah makan belum Yang? Mau makan bareng? Ini yang sebelah belum aku sentuh kok kalau kamu mau. Tawaran Raka itu hanya dianggap angin lalu oleh Ajeng karena wanita itu sama sekali tak menyahut. Ajeng juga tak menoleh sedikitpun pada Raka yang masih berdiri di sampingnya. Sabar Kak, ini baru 4 hari, waktu 3 bulanmu masih lama, batin Raka yang telah kembali duduk di sofa. Kembali ke kediaman Satya Dinata. Anga, gue kangen banget sama lo tahu nggak? Anga tersenyum lebar ketika melihat wajah Caca di ponselnya. Sudah beberapa hari ini Caca sulit dihubungi karena harus menemani mamanya yang sakit. Sama Kak, aku juga pingin cepat-cepat pulang karena pasti udah ketinggalan mata kuliah. Emangnya kenapa kok lo lama banget di sana? Ibunya Mas Adit belum sembuh ya? Oh ya, gimana reaksi keluarga Mas Adit karena pulang udah bawa istri? Karena pertanyaan Caca, Anga jadi ingat alasannya datang ke Jogja. Loh, kok lo manyun gitu? Pasti ada apa-apa kan di sana? Lo nggak mau cerita sama gue? Sebenarnya ibu itu nggak sakit pas aku sama Mas Adit kesini Kak. Hahaha. Terus, reaksi Caca tetap sama, selalu berlebihan. Iya. Jadi, mengalirlah cerita di mana kepulangan mereka ke Jogja ternyata sudah direncanakan oleh ibunya Aditya. Anga juga menceritakan ketika ditolak karena status mereka yang berbeda. Anga wanita biasa yang tak punya apa-apa sedangkan Aditya ternyata pria keturunan ningrat dengan harta dan kekayaan melimpah. Caca begitu terkejut ketika mendengar Anga juga pernah diusir oleh ibu mertuanya. Diminta untuk meninggalkan suaminya sendiri dalam keadaan hamil. Kini Caca juga tahu kalau Anga sedang tidak diperbolehkan turun dari ranjang karena kandungannya yang sempat bermasalah akibat terlalu stres memikirkan rumah tangganya. Ya Allah Nga, malang banget nasib lo, tapi gue ikut seneng karena sekarang mertua lo udah berubah. Akhirnya lo punya keluarga yang lengkap sekarang Nga. Iya Kak, ibu baik banget sama aku. Sampai aku mau makan apa aja ibu sendiri yang buatin. Berarti jangan pernah putus asa. Nyatanya di balik kesedihan lo, ada kebahagiaan yang menanti di depan lo. Sekarang lo lagi hamil aja diperhatikan banget sama mertua lo, apalagi kalau cucunya udah lahir. Penerus keluarga suami lo, pasti mertua lo tambah sayang. Iya Kak, ya udah, semoga lo cepat sembuh ya. Biar bisa balik ke sini lagi. Gue nggak ada temen nih, malah kemarin Angel yang deketin gue katanya mau temenan sama kita. Dia udah nyesel katanya,